GMP. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Kalau mau ceria, Bapak Guru mau lihat tuh kalian belum dulu. Semua pas senyum. Nah, pas ceria. Sampai belum sarapan? Yang belum sarapan? Pokoknya. Yang sudah sarapan? Nah, bagus. Yang belum sarapan, ciri-ciri orang bangunnya malas, bangunnya telat, sehingga sarapannya telat. Oke ya. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran, kita kelas mana kita kelas? Ya, kita kelas. Pimpin doa dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Silakan kita kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, angka baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kita kelas atas pimpin doanya. Semoga dengan doa tadi, insya Allah kita akan belajar baik sampai selesai ya. Oke. Yang apa? Yang apa ada kah? Ada. Hah? Sabar? Siani. Kesenani. Apa izin atau sakit? Apa? Berarti semuanya hadir ya? Siapa? Satria Aditya. Izin. Berlindung siapa lagi? Udah itu aja. Terima kasih. Nah, kita lanjut. Hari ini awal pertemuan kita belajar mata pelajaran yang namanya coding dan kecerdasan artifisial atau yang disebut dengan KKA. Baru dengar kalau pelajaran ini. Apa SD pernah dapat? SD pernah dapat apa enggak? Karena ini mata pelajaran baru. Udah ya. Nah, di pelajaran ini sebelum kita memulai, Bapak bertanya dulu, sampai sini yang sudah hafal undang-undang dasar? Sampai dasar? Oke. Sampai yang sudah hafal Pancasila? Kita bersama-sama ya. Oke. Pancasila. Undang-undang dasar alinea pertama. Undang dasar tidak ada berapa alinea? 4. Maka minggu depan alinea pertama kalian harus hafal dan sebelum proses pembelajaran kalian harus store di guru. Sepakat? Jadi masa kalian ragu yang banyak-banyak saya kalian hafal yang cuma alinea pertama itu kan cuma baris, ya kan? Masa nggak bisa hafal? Oke, sekarang perhatikan di depan. Tepuk tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5 3 kali. Luar biasa. Oke, sekarang perhatikan di depan. Nah, di mata pelajaran coding ini kita akan memulai pokok
komputasional. Oke, gue mau tanya dulu, siapa sih yang suka komputer? Yang suka komputer, yang belum tahu, yang pernah lihat komputer, maksudnya, yang pernah lihat komputer. Ya sudah itu kalian pernah, atau laptop lah bahasanya, komputer atau laptop yang pernah lihat. Semua pernah lihat. Kalau nggak pernah lihat, memang kalian luar biasa. Oke, sudah ya. Nah, berbeda, tidak ada perbedaan, hanya perbedaan sedikit saja. Kerja komputer dengan laptop dan HP itu hampir sama dan beda-beda dikit. Sudah. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang namanya berpikir komputasional. Cara cerdas memecahkan masalah seperti komputer. Guru, apakah berpikir komputasional itu sama dengan komputer? Yes, tetapi tidak semuanya harus berbasis komputer. Tapi cara berpikirnya sama. Bagaimana cara berpikirnya? Nah, karena ini disebut dengan berpikir komputasional, kita akan memulai materinya. Yang pertama, tujuan pembelajaran ada 3 nanti, yang nanti kita akan belajar bersama. Yang pertama adalah kalian dapat menghubungkan pengetahuan tentang konsep dan penerapan berpikir komputasional dalam mengelola data. Yang kedua, nanti kalian akan mengidentifikasi, menghitung, menyusun, dan menyajikan data dengan pendekatan berpikir komputasional. Yang ketiga, kalian akan mampu merancang algoritma terstruktur. Di situ kan ada tentang konsep berpikir komputasional, pengelolaan data, ada menyajikan data, dan algoritma terstruktur. Nanti Bu Guru akan kasih contohnya berpikir komputasional itu seperti apa. Bisa dipahami? Bisa? Oke, mantap. Pertanyaannya, apa makanan favorit kalian? Nasi goreng. Coba angkat tangan dulu, angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Makanan favoritnya? Apa? 8. Nasi goreng. Nasi goreng. Angkat tangan dulu, angkat tangan. Sana. Kamu. Apa? Nasi goreng. Apa lagi? Nasi goreng. Nasi goreng. Yang perempuan nggak ada makanan favorit ya? Ada. Makanan favoritnya kalau kan? Oke, yang laki-laki yang perempuan, makanan favoritnya apa kamu? Oh, bakso. Apa lagi? Belum ada lagi makanan favorit. Kamu makanan favoritnya apa? Sate. Oh, sate. Kamu makanan favoritnya apa? Lalapan. Kamu favoritnya apa? Makanan favoritnya apa? Bakso. Kamu? Sate. Ada nasi goreng, ada bakso, ada lalapan, ada. Udah. Nah, Pak Guru akan bawa kalian ke situ. Bagaimana orang cara buat sate? Udah. Guru kasih gambar ya. Bagaimana cara orang buat nasi goreng? Bagaimana caranya orang membuat lalapan? Itu merupakan bagian dari berpikir komputasional. Nah, komputasional. Sampai sini bisa terima deh. Tapi tidak mungkin kan saya mau makan nasi goreng langsung nasi goreng ada. Kan tidak mungkin. Karena ada prosesnya kan. Saya mau makan lalapan, tiba-tiba lalapan kan tidak mungkin. Saya mau makan bakso, pentolnya langsung muncul, kan tidak mungkin. Maka ada cara membuat nasi goreng, bagaimana cara membuat lalapan, bagaimana cara membuat bakso, bagaimana cara membuat sate. Sudah. Pernah kalian makan nasi goreng? Pernah. Angkat yang belum pernah makan nasi goreng selama dia kecil sebentar sekarang. Saya belum pernah makan nasi goreng. Sudah ya? Coba saudara kan? Nah, warna apa nasi goreng? Coklat. Coba. Satu. Ada warna merah, ada warna kuning. Ada yang warna hijau. Ada yang warna biru. Warna pink. Oke. Yang kalian tadi makanan favorit nasi goreng itu rasanya seperti apa yang kalian tahu?
Siapa yang tahu bagaimana cara membuat nasi goreng? Coba yang jawab. Bagaimana cara buat? Satu. Bagaimana cara buat nasi goreng? Kata apa? Apa? Itu punya apa? Gimana? Reko, garam, nasi, terus makan. Oke, siapa lagi? Cara buat pakai kamu ya. Bukan cara nasi goreng. Lagi pertanyaannya, bagaimana cara membuat nasi goreng? Di sini dulu. Bagaimana cara buat? Oke, silakan. Apa? Ada yang pernah lihat atau pernah bikin atau ada yang pernah lihat selain ini, selain dia sama lagi? Kamu, bagaimana cara buat? Dan apa? Oh, udah tahu. Oke, apa? Goreng nasi. Langsung goreng nasi gitu. Bagaimana cara lagi? Coba setuju. Kamu jawab. Kasih kecap, kasih saus. Jadi nasi goreng. Oke. Nanti kita akan masuk. Oh, berarti banyak yang cuma tahu makan aja. Gak pernah lihat ini. Gak pernah lihat. Oh, pernah. Pernah lihat mana? Entah mau mama kamu mau di warung kan terserah. Apa mana? Bawang merah, merica, garam, ditumbuk. Dia apa? Oh, ditumis. Setelah ditumis jadi nasi. Oh, di nasi dimasukkan. Nah, itu nasi dimasukkan. Setelah dimasukkan apa lagi? Kecap masukkan. Apa lagi? Telur. Nasi telur. Oke, terus apa lagi? Udah. Berarti udah nggak ada lagi. Angkat. Terus makan. Boleh. Nggak diaduk nggak usah. Oke. Oke, tadi kan buat nasi goreng. Ingat, digoreng dengan mie merek. Lagi, pokoknya bikin perbanding itu. Mie goreng yang direbus dengan mie goreng berbeda. Karena ada mie yang merek mie goreng, tetapi direbus. Iya betul tak? Mie goreng, biasa mie goreng. Ya biasa kalau orang jaga buat acara, pokoknya jaga dapat, ya kan? Itu ada mie gorengnya. Bagaimana cara buatnya? Digoreng. Langsung digoreng. Digoreng pakai apa? Pakai air. Terus umumnya goreng pakai ya. Direbus dulu baru digoreng. Oke. Ada persamaan nggak? Ya kalian temui antara bikin goreng dan nasi goreng. Sama jadi mana? Sama-sama digoreng. Sama-sama dimakan juga. Oke, mantap. Nah, perhatikan yang disebut dengan berpikir komputasional bukan berarti kita harus menjadi robot atau berpikir menggunakan kode-kode ini. Nah, guru bapak lagi materi. Kalau tuh mau bikin komputasional itu sama dengan robot, sama dengan komputer, enggak juga. Contoh tadi itu, bikin nasi goreng itu merupakan bagian dari berpikir komputasional. Sudah, kan tidak mungkin ucuk-ucuknya langsung nasi goreng, kan tidak mungkin. Persiapan bahannya, iya kan? Gimana? Masa taruh bawang, enggak diaduk juga, enggak ditumis juga, taruh nasi langsung diterok. Telur diangkat, nggak mungkin lah. Masa buat nasi goreng begitu? Nah, berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien dan logis, mirip dengan cara seorang membuat komputer membuat program. Begini. Kalau kalian mau membuat nasi goreng, itu kan kalian waktu kita repot. Begitu, tidak usah repot lah.
Tadi kan semua kamu cara berpikir jatuh. Harus bawang, merah, kecap, selesai. Padahal ada caranya toh. Caranya bagaimana? Nanti kita akan lanjut nanti. Nah, ini 4 pilar utama berpikir komposisional. Yang pertama adalah dekomposisi. Guru, itu apa dekomposisi? Nah, itu akan jelaskan. Yang kedua adalah pengenalan pola. Dan yang ketiga adalah abstraksi. Dan yang keempat adalah algoritma. Baru dengar ya? Baru dengar ini? Iya, karena guru kasih tahu kan? Karena ini pelajaran baru, maka kalian baru dengar dan guru kasih tahu bagaimana dekomposisi. Nah, di sini kita akan mendekomposisi. Dekomposisi adalah teknik memecah suatu proses besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dipahami dan dikerjakan. Contoh sederhana yang membuat nasi goreng. Tadi kita sepakat ya, buat nasi goreng ya. Kita buat nasi goreng. Bagaimana dekomposisinya? Ini. Yang pertama, dekomposisi membuat nasi goreng. Lari, perhatikan. Enak nggak? Siapa yang ingin? Terakhir kalian nanti. Tapi sudah dulu jadi orang kaya. Amin. Oke, sudah. Oke, tadi kalian sudah jelaskan cara buatnya ya. Guru akan jelaskan satu. Yang pertama adalah apa? Dekomposisi. Yang pertama adalah dekomposisi. Udah. Oke, perhatikan. Dekomposisi yang pertama kan tidak ujung-ujungnya masuk goreng. Persiapan bahan. Aku kasih dulu persiapan bahan. Bahannya itu apa? Ya kan? Kan tidak mungkin langsung jadi goreng bawang. Tidak usah persiapannya. Lagi. Dekomposisi itu membuat nasi goreng yang pertama adalah persiapan catat. Tulisnya aja persiapan bahan. Sekarang juga boleh. Dekomposisi yang pertama dekomposisi membuat nasi goreng persiapan bahan. Tulis dekomposisi. 1. Persiapan bahan. 2. Menyiapkan bumbu. Sudah. Ini aja, persiapan bahan. Ini nggak usah. Tulis ini aja, persiapan bahan. Yang 2, menyiapkan bumbu. Udah. Oke, guru jelaskan ini dulu. Persiapan bahan, maka kalian siapkan apa? Nasi putih. Kemudian apa? Terus bawang merah dan bawang putih. Betul enggak? Kan tidak mungkin taruh wajan, taruh minyak, bawang putih dan bawang merah goreng. Apa namanya? Enggak diiris, langsung taruh bersamaan gitu. Kan nggak mungkin kan? Iris bawang ini nggak usah catat. Ini nggak usah catat, nggak usah. Ini aja ini. Iris bawang merah dan bawang putih. Kemudian siapkan apa? Cabai jika ingin keras. Kemudian apa lagi? Kecap manis, garam, dan rasa. Siapkan bahan tambahan seperti telur kalau mau diperlukan, ayam juga kalau mau diperlukan, sosis juga kalau mau diperlukan, ditambah dengan sayuran. Siapkan minyak goreng. Nah, ini adalah persiapan bahan. Yang kedua adalah menyiapkan bumbu. 1. Panaskan minyak di wajan. Guru bilang cara buatnya bagaimana? Ya cara buatnya kan, masa ujung-ujungnya harus taruh nasi goreng, nggak ada minyak, nggak dipanaskan, dicampur begitu doang. Maka yang pertama adalah menyiapkan bumbu, yaitu panaskan minyak di wajan. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai hingga halus. Oke. Yang ketiga, ini catat, memasak nasi goreng. Nah, yang keempat adalah penyajian.
Memasak nasi goreng. Kan guru tanya tadi tuh, masukkan telur ke dalam wajan, orak-arik hingga matang. Betul enggak? Betul. Betul enggak? Betul. Yang kedua, tambahkan bahan tambahan jika diperlukan. Misalnya tambah ayam, sosis, sayuran, kemudian tumis sebentar. Ingat, tumis sebentar. Jangan tumis sampai gosong. Udah. Nah, ini bukan rasa nasi goreng, tapi rasa nasi bakar. Kalau gosong banyak. Oke? Kemudian apa? Masukkan nasi putih ke dalam wajan. Yang tadi minyaknya, telurnya udah ditumis semua. Kemudian aduk rata semua bahan. Tambahkan kecap manis, garam, dan penyedap rasa. Aduk kembali hingga nasi matang, merata dan berwarna kecoklatan. Nah, oke. Bukan matanya. Saat orang buat nasi goreng, nasi mentah apa nasi masak? Nasi masak. Bagus. Penyajian. Angkat nasi goreng dan sajikan di piring. Nah, yang kalau ingin dia lebih sedap lagi, lebih enak lagi, tambahkan pelengkap seperti acar, bubuk atau irisan mentimun sesuai dengan selera. Betul ya? Berarti ini adalah tahapan apa namanya ini? Tahapan dekomposisi. Lagi. Ini tahapan dekomposisi ada berapa? Empat. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Itu adalah tahapan dekomposisi dalam berpikir komposisional. Begini. Gue kasih penguatan. Begini. Kalau kalian mau buat nasi goreng yang disebut dengan berpikir komposisional tanpa komputer, kalian berpikir kalau mau buat nasi goreng itu harus siapkan bahan. Betul enggak? Betul enggak? Tuh. Sekali itu habis, apa lagi? Sedangkan apa? Kan mau buat nasi goreng ini. Yang pertama apa tadi? Persiapan bahan. Sekali itu habis apa? Bumbu. Seterusnya apa? Masak nasi goreng. Dan yang keempat adalah penyajian. Ini merupakan tahapan apa? Dekomposisi. Pengenalan pola. Yang kedua, tadi kan dekomposisi kan? Sekarang pengenalan pola. Oke. Contoh sehari-hari. Saat membuat nasi goreng, langkah menumis bumbu memiliki pola yang sama. Panaskan minyak, masukkan bumbu, aduk hingga harum. Pola ini juga bisa dipakai saat memasak mie goreng atau capcay. Pernah makan capcay? Ada yang pernah makan capcay? Capcay? Pernah lihat? Ini capcay. Nah, ini apa? Mie goreng. Ini mie goreng, ini capcay. Oke, gue mau tanya. Cara buat nasi goreng yang pertama masukkan bumbu duluan, ya kan? Gak mungkin masukkan nasi duluan, tapi masukkan apa? Bumbu. Bikin mie goreng, masukkan bumbu duluan apa mie goreng duluan? Bukan mie goreng rebus itu bukan mie goreng rebus yang kerjanya cuma balik itu ngomong mie goreng tapi rebus bukan. Tetapi ini dibuat mie goreng. Saat kalian buat, menumis dia, ditaruh mie duluan ataukah bumbu duluan? Berarti sama cara masaknya nasi goreng ya? Kan bumbu duluan, siapkan wajan, minyaknya dipanaskan, ya kan? Baru ditaruh bumbu. Oke, ini dengan pola. Oh, ini adalah pola umum tahapan memasak nasi goreng sehari-hari. Menyiapkan bahan-bahan utama, menumis bumbu, menambahkan bahan pelengkap, memasukkan nasi dan mencampur semua bahan, memberi bumbu air kecap, menyajikan nasi goreng. Oke. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Nah ini, kalau abstraksi mau buat nasi goreng itu tercampur dengan bumbu, mau buat mie goreng tercampur dengan bumbu, maka diadu. Ya apa? Diadu kan?
Lanjut. Ini contoh lain. Ini adalah contoh untuk buat nasi goreng. Dan ini adalah contoh misalkan kalian naik sepeda. Naik sepeda ini. Saat mengendarai sepeda, kita fokus pada cara mengayuh, menjaga keseimbangan dan mengerem. Cara mengayuh, jangan sampai jaga keseimbangan, jangan sampai jatuh ke kanan, jangan sampai jatuh ke kiri. Kalian tidak usah berpikir bagaimana cara kerja detail setiap gear atau ban pembuat banyak. Gak usah berpikir bagaimana ban itu berputar, bagaimana gear berputar, rantai berputar, gak usah sampai situ. Kalian yang disebut dengan abstraksi, kalian naik sepeda supaya bagaimana kalian jangan jatuh. Ya kan? Bagaimana caranya kalian rem? Bagaimana cara kalian kalau misalkan ada beda di depan yang kalian tabrak? Itu kalian cara berpikir seperti itu. Oke. Yang terakhir adalah ini adalah disebut dengan algoritma. Urutannya harus jelas, tidak ambigu, tidak memiliki arti ganda, pasti dirintis setelah masalah selesai. Kalau kalian masak nasi goreng, kalau sudah masak, apinya dimatikan kan? Ya. Ini sampai situ. Nah, ada contoh lain. Ini adalah contoh kehidupan untuk yang disebut dengan algoritma. Ini contohnya satu. Yang pertama apa? Mulai. Yang kedua? Yang ketiga? Betul enggak? Ini yang disebut dengan algoritma ya. Ini yang disebut dengan apa? Algoritma. Satu, kita memulai ini. Kita goreng. Kita mulai. Yang pertama kita siapkan bahan-bahan. Bawangnya, rincanya, nasinya, dan sebagainya. Setelah itu nyalakan kompor dan panaskan wajan. Kan tidak mungkin siapkan bahan tidak tanpa siapkan kompor dan wajan. Selanjutnya apa? Tuang minyak goreng secukupnya ke dalam wajan. Yang kelima apa? Setelah itu tumis apa? Bawang merah. Oke, kemudian apa? Masukkan telur dan berkali. Kemudian tambahkan bahan tambahan, misalkan ayam, sosis. Setelah itu harus apa? Masukkan nasi putih ke dalam wajan. Aduk nasi hingga tercampur dengan bumbu dan bahan lainnya. Tambahkan kecap manis, garam dan penyedap rasa. Kemudian aduk kembali hingga merata dan nasi matang sempurna. Angkat nasi goreng dari wajan dan sajikan di piring. Tambahkan pelengkap jika diinginkan, kerupuk, acar, betimun, dan yang lain adalah selesai. Prosesnya itu apa? Makan, kenyang, selesai. Oke? Nah, kesimpulan. Catat. Kesimpulan 4 pilar komputasional: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ingat 4 pilarnya. Ini. Catat ini. Berpikir komputasional adalah alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Lah, halo. Oke. Pukul lagi kesimpulan, pukul mau tanya. Masih ingat nggak yang tadi? Oke. Kalau dekomposisi itu bukan dekomposisi. Oke, persiapan bahan, apalagi? Apalagi? Masak, kemudian
digoreng. Sama nggak? Sama. Yaitu pertama harus masukkan apa? Bumbu. Udah ya? Kalau abstraksi, bagaimana disebut dengan nasi goreng? Kan disebut dengan digoreng. Harus diaduk tuh, bumbunya, bahannya dicampur, diaduk, ya kan? Maka itu merupakan bagian dari abstraksi. Supaya dia jadi nasi goreng, yaitu campuran antara telurnya, sosis, bumbu-bumbunya. Kalau algoritma, baru selesai itu. Kalau algoritma, yang pertama mulai, kemudian membuat nasi goreng. Coba kalian pikirkan bagaimana cara membuat nasi goreng. Pertama apa? Itu apa? Panaskan, nyalakan kompor, panaskan wajan. Apa lagi? Minyak. Panaskan minyak lagi apa? Masukkan bumbu. Kemudian kita topi-topi seperti ayam, sosis, telur. Kemudian ditaruh. Soalnya apa? Nasi. Ngapain lagi nasi? Diaduk dan seterusnya. Oke ya, itu yang disebut dengan algoritma. Oke, guru kasih waktu 3 menit. Kita akan formatif. Kalian diskusi kelompok untuk menyelesaikan LKPD. Udah kerjasama ya. Ambil dulu, nanti guru jelaskan. 3 menit boleh ya, 3 menit ya. Oke, perhatikan yang pertama. Yang pertama adalah dekomposisi. Ini. Dekomposisi adalah kemampuan memecah data proses masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Lihat ini. Pertanyaannya begini, saya temukan Pak, ketemukan saya. Pilih dan cocokkan tahapan dekomposisi pada kegiatan membuat nasi goreng. Nah, jadi ini ada gambar kan? Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Di sini ada catatannya. Kalian tulis di sini, ini apa? Gambar ini, contoh. Oke. Cocokkan. Ini warna apa? Ini warna orange. Di sini kalian tulis warna coklat. Ini warna apa? Kalian tulis sini hijau. Paham nggak? Ini apa? Songkok. Kalian tulis sini songkok. Udah gambar sini. Oke. Kan udah ada nih. Kalian lihat, kan ada di sini semua nih. Yang nama-nama ini yang cocok dengan yang ini, bahannya ini apa? Kasih masuk sini. Ngerti nggak? Kelompok 3 ngerti nggak? Hah? Ngerti? Nah, kan ini juga bisa lihat tuh, ini nomor kedua bisa lihat nggak? Bisa. Di sini ada berapa? Ada 6 ini. Yang ini juga bisa lihat, yang ini juga bisa lihat. Oke? Yang dekomposisi udah paham? Oke. Yang kedua, belakangnya. Pengenalan pola. Berilah tanda centang yang termasuk tahapan pengenalan pola pada kegiatan membuat nasi goreng. Ingat, ada 3 ini. Tadi Bu Guru sudah jelaskan. Yang kalimat 3 ini yang merupakan pengenalan pola nasi goreng yang mana? Kalian centang satu aja. Bisa paham gak ini? Ini kan nasi goreng. Yang disebut dengan pengenalan pola itu yang mana kalimatnya? Oke? Yang ketiga, abstraksi. Pertanyaannya berikut ini contoh kegiatan yang merupakan abstraksi pada saat memasak nasi goreng adalah. Lihat ini jawabannya nih, jawaban. Mana jawabannya? Yang jawaban itu kalian kasih, nggak usah tulis juga, mau tulis juga boleh, atau kalian kasih jarak anak-anak. Yang mana jawabannya?
Bisa paham? Sesuai dengan abstraksi yang Bu Guru jelaskan tadi itu. Oke? Dia tidak semua ya, satu aja. Dan yang keempat adalah algoritma. Kalian susun dia, urutkan tahapan algoritma pada kegiatan membuat nasi goreng. Ini kan acak tulis kata-katanya acak kan? Ya. Maka kalian akan tulis dari yang nomor satu ini kalimat yang mana dulu. Nanti diskusi dengan teman-teman. Mana ya cara membuat nasi goreng mulai dari mana? Paham? Yang kedua yang mana? Yang ketiga yang mana? Yang keempat yang mana? Jangan. Jangan kalian yang ini geser sini, jangan. Tetapi dia cara membuat nasi goreng kan tidak mungkin masukkan nasi ke wajan. Kan nggak mungkin. Kalian nggak ada sejarah kompor lagi. Ya kan? Bisa paham? Ada yang mau bertanya? Tidak? Oke, guru kasih waktu 3 menit untuk kalian kerjakan secara kelompok. Diskusi dengan teman-teman. Terus di sini nama, kalian tulis nama kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Udah. Nah itu cari. Ini apa nih? Banyak ini dari sini ini. Bisa lihat dah? Bisa, tahu tuh. Kalau satu soal sini. Terus banyak apa? Biar kalian tulis lewat kotak juga nggak apa-apa, kasih lewat kepala nggak apa-apa. Ada enggak? Cari ada. Ini apa? Ada enggak? Ini ada bawang putih. Ada sini. Ada lagi. Lagi itu. Salah. Salah. Ini bumbu apa nasi? Coba lihat mana kalau ada gambar. Coba lihat baik. Nah, banyak bertanya kalau kalian nggak tulis bumbu ya sudah tulis bumbu. Kalau enggak ya enggak. Sini. Kalau bumbunya sekarang enggak? Lihat sama-sama ya. Tanya, diskusi. Pokoknya kalau kalian yakin bahwa itu adalah bawang, terus doang. Kalau aduk nasi. Kalau di kelompok aduk rempah.
kira-kira kalimat yang cocok untuk melakukan yang mana? Saya langsung saja. Abstraksi. Kasih mana yang mana jawabannya itu? Kira-kira contoh kegiatan yang dilakukan abstraksi pada memasak nasi goreng adalah yang mana itu? Bicara bahan pembuatan kah? Atau memasak nasi goreng lain yang berbeda seperti yang sudah kita dimasak kah? Atau kami tidak utama kah? Yang cocok, yang cocok. Paham ya? Yang ini cocok, yang dibuat ini cocoknya yang bagaimana? Coba lihat. Coba mencatat bahan pembuatan nasi goreng kemudian memilihnya. Cocok nggak? Nggak ada. Logika masuk tuh? Ya, itu dia ya. Cari apa sih? Ini saja. Nah, kamu satu sudah hampir selesai. Sudah. Tanya, ini mau tanya ya. Jelaskan. Yang mana? Coba. Ayo ya. Senang seperti antara ini yang mana? Tanyakan kalimatnya. Kira-kira pengenalan pola yang cocok kalimat ini dengan unit yang mana? Mirip lah, bisa digambar. Sudah. Nah, kalau yang ini kalimatnya apa tuh? Kalimatnya ada. Nah, contoh, ini gambar. Cocok nggak di kalimat ini? Mencatat bahan pembuatan nasi goreng kemudian memilihnya. Sama nggak ini? Sama ini nggak? Enggak. Cari di antara kalimat ini yang cocok ini yang mana untuk gambar ini? Nah, kita kasih anak panah. Anak panahnya yang mana? Di belakang sini nggak apa-apa. Oke, kalau selesai. Sudah. Sedikit lagi. Buat algoritma. Dia sebutan. Apa? Mana tuh? Cuma kalimat yang cocok dengan yang gambar ini yang mana? Guru kasih contoh. Gambar ini, apakah ini mencatat bahan pembuatan nasi goreng yang kemudian ditentukan? Cocok tak? Ayo nanti juga cari yang cocok kalimat yang ini, yang cocok yang mana di sini? Masih ada apa? Enggak langsung aja. Nah, itu sudah dia. Oke, mantap. Oke, kalau mau info selesai ya. Sudah. Belum. Belum bukti ya, tadi. Mana selesai mana? Belum sudah.
Sudah. Kelompok mana yang sudah? Kelompok 1. Sudah. Kelompok 4 sudah? Mantap. Kelompok 3? Bingung tanya, jangan bingung. Kelompok 2 ini bingung tanya, kelompok 1 bingung tanya. Mana? Nah, itu dia kalimatnya kan. Oke, kita masuk ke refleksi. Satu kata perasaan kalian proses pembelajaran hari ini. Saya akan mulai dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1, apa perasaan kalian hari ini? Kelompok 2, perasaan kalian hari ini? Kelompok 3, perasaan kalian hari ini? Kelompok 4, perasaan kalian hari ini? Terima kasih. Oke, terima kasih atas perasaan kalian proses pembelajaran ini. Kita kelas pimpin doa dulu sebelum kita selesai pembelajaran pagi hari ini. Silakan kita kelas. Teman-teman, kita mengakhiri pelajaran. Alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas doanya. Kita kelas. Tepuk terima kasih.